OK，同学们，大家早上好。大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada sarapan pagi ini？大家这个星期过得怎么样？Teman-teman minggu ini melewatinya dengan bagaimana? Oke, ada Wiriani ya, 用餐了。好的，sudah makan katanya ya. 好，sambil kita lihat bahan kita yang terakhir sampai di mana, 我们看一下。sambil saya share bahan ya. Oke, ya ada Jennifer, ada Ibu Rita，都吃了是吧？很好，吃了就会很有精神呀。Oh, sudah makan harusnya lebih semangat lagi ya。我们看一下最后是到哪了。Yang kelas hari Minggu terakhir kita sampai mana？同学们可以告诉我吗？Boleh bantu ingatin saya？看一下啊。Ya, Sisi Pak Charles ya, lesson 16 bagian halaman 1 sudah baca 1 kali. Oke, berarti masih di apa? 绘画 bagian 1 gitu ya. Kita sudah latihan baca conversation sendiri-sendiri itu ya. Sudahkah? Atau cuma sampai arti? Ya, karena beda ya antara kelas yang Jumat sama yang Minggu. Sudah baca sampai halaman 3 1 kali. Oke, berarti sudah latihan sendiri-sendiri ya? Oke, kalau gitu, 好吧，我们复习一下, kita review sebentar, biar kita bisa lanjut ke bahan berikutnya ya. Oke, 大家可以看一下第1页 halaman 1. Oke ya, 谢谢同学们的反应. Thank you yang sudah respon di chat. Ya, ada Ibu Rinawati, Pak Charles, Ibu Rita ya. Oke, 谢谢你们. Terima kasih ya sudah respon. Kita lihat dulu halaman 1 bagi yang baru bergabung. 我们复习一下, kita review sebentar. Mungkin saya bacain sekali ya. Kita ada 2 minggu nggak bisa ketemu karena saya ada urusan kerjaan, urusan keluarga dadakan ya. 真抱歉, sorry banget. Saya bacain sekali, kemudian kita pilih beberapa partisipan, kita review sebentar, kemudian kita lanjut ke kosakata lesson berikutnya ya, bagian kedua. Oke, 第16课，祝你工作愉快。学生在早餐店碰到了多年不见的老师。第一部分，老师您好，好久不见了，最近过得怎么样？挺好的，你呢？对啊，我们差不多7年没见面了吧？我还是老样子，还在以前的公司当采购部经理。老师，您还教书吗？我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与财务顾问。哦，老师，您改行了。您以前曾说过不相信保险的，现在怎么加入到了这个行业呢？是啊，我原本不了解什么是保险，家里人都不相信保险。在2013年时，经过好朋友的介绍，才决定进一步深入了解。原来如此，那么您从中了解到了什么？起初我是想找份能让我有自由的工作时间，收入要很理想的。后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。好，下次有机会，请您分享分享有关保险的功能。我正赶着要去上班呢，好吧，下次再聊，祝你工作愉快。好，我们来复习一下kita review dari partisipan yang sudah tunjuk tangannya. Oke, sebentar, 我看一下，等一下，ada Ibu Feliana, oke.
Terus Ibu Cindra ya, saya unmute. 老师早上好。早上好，早上好。OK，都在了是吧？早上好, Ibu Cindra. Oke, kita lihat ke 绘画 yang halaman 1. Ibu Cindra jadi Meihua, Ibu Feliana jadi 老师. Ya, kita mulai ya. 1、2、3。老师你好，好久不见了，最近过得怎么样？挺好的，你呢？对了，我们差不多7年没见面了吧？我还是老样子，还是还在以前的公司当进口部经理。老师， OK， 还在以前的采购部当，对不起，还在以前的公司当采购部经理。还在以前的公司当采购部经理。嗯，是您还教书吗？教书吗？书呀，ada satu。教书吗？OK，教书 lanjut。吗？教书吗？我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与财务顾问。OK，顾问，问ada 4 ya Ibu ya。顾问。顾问。哦，老师，您该行了。你以前正说过不相信保险的，现在怎么加入到了这个行业呢？是啊，我原本不了解什么是保险，在离人多不相信保险，在2013年是经过好朋友的介绍，才决定进一步深入了解。OK，好，Ibu boleh ikutin saya baca。家里人都不喜欢保险。家里人多不喜欢保险。保险ya, to ya, ya. Kita ada satu to banyak. Ini to ya, pronunciasinya to. Oke, silakan dilanjut lagi. 原来如此，那么，您从中了解到了什么？ OK，起初我是想炒粉能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。Oke, Ibu boleh lihat dulu ke halaman 2. Ikutin saya baca ya. Jadi 自由 itu bacanya 自，不是记，自由boleh ikutin saya. 起初我是想找份能让我有自由的工作时间。起初我是想找份能让我有自由的工作时间。OK，boleh ikutin saya. 自由的工作时间。自由的工作时间。OK，terus satu lagi，参加了很多相关的培训班。参加了很多相关的培训班。班ada satu ya，培训班。
Oke, kita lanjut. Silakan Ibu Cindra.好，下次有机会请您分享有关保险的功能。嗯嗯我我正我正赶着有去上班了。Yao ya, yao. Kalau yo itu mempunyai. Ini yao, yao. Boleh sekali lagi. 我正赶着要去上班呢。我正赶着要去上班了。OK，好。好吧，下次再聊，祝你工作愉快。好，谢谢你们，谢谢Ibu Febriana，谢谢Ibu Cindra，再见，很好啊，不客气。Kita lanjut satu lagi, habis itu kita lanjut ke kosakata bagian kedua ya. Oke, Pak Pangkui saya unmute. Kemudian Ibu Indahwati, Ibu Indahwati jarang ya. Oke, silakan. Silakan Ibu Indahwati. Ya. 你好。你好，老师。OK，Pak Pangkui bisa saya unmute. 老师早上好。早上好，早上好。OK，Ibu Indah jadi Meihua, Pak Pangkui jadi 老师 ya. Silakan. 1、2、3。老师，你好，好久不见了，最近过得怎么样？挺好的，你呢？对呀，我们差不多7年没有见面了吧？我还是老样子，还在以前的公司当财务部经理。老师，你还教书吗？ Oke, Ibu Indah boleh ikutin saya ya kalimat yang ini. 我还在，对不起，我还是老样子。我还是老样子。老 tidak ada i ya. 我还是老样子。我还是老样子。OK，很好，还在以前的公司当采购部经理。还在以前的公司当采购部经理。很好 ，OK， kita lanjut。我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与顾问，财务顾问。保险公司呀，保险公司不是 C 公司呀。OK， kita lanjut berikutnya。老师，你改行了。你以前曾说过不相信保险的，现在怎么加入到了这个行业呢？是呀，是啊，是呀，是呀，是啊。我原本不了解什么是保险，家里人都不相信保险。在2013年时，经过好朋友的介绍，我决定进一步深入了解。才决定进一步深入了解。好，再来lanjut。原来如此。那么你从中了解到了什么？起初我是想找一份能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。好，谢谢您，很好好，下次有一回，请您分享有关保险的功能
Oke, Ibu boleh ikutin saya ya. 下次有机会,会-nya ada 4 ya. Boleh sekali lagi? 下次有机会 Ya, 有机会，请您分享有关保险的功能。关 ada 1. Boleh sekali lagi, Ibu. 请您分享有关保险的功能。请你分享有关保险的功能。 Oke. Terus yang satu lagi, 我正赶着要去上班呢。我正赶着要去上班呢。好，那 OK。好吧，下期再聊。祝你工作愉快。 OK， Bapak boleh ikutin saya. 下次再聊。下期不是气，次。是Yes， 很好。下次再聊。祝你下工作期再聊。祝你工作愉快。 Oke， 很好呀。Nggak apa-apa, sedikit aja perbaikan tapi sudah bagus ya. 在一起聚会，借这个聚会，我向老师拜个早年，祝老师健康谢谢快乐。好，谢谢您谢谢您的祝福ya. Thank you Pak buat ucapannya. 谢谢谢谢Ibu Indawati， 谢谢Pak Mampu ya. 加油，很好。Oke， 谢谢老师。不客气，再见。Kita lanjut ya ke kosakata bagian 2. Nah, 我们看一下. Berarti yang bab 1 sudah beres semua termasuk arti-arti dari kalimat ya. 好，大家可以看一下 halaman 8, 第8页 halaman 8. Silakan teman-teman buka modulnya masing-masing ya. Oke. 我先念一遍, saya baca sekali, nanti sama, kita akan latihan baca sebagai bentuk pelatihan dari 发音和声调. 发音 itu pronunciation, 声调 itu nada ya. Menurut saya sih sudah bagus semua ya. Kelas hari Jumat juga bagus, kelas Minggu juga bagus ya. 大家一起加油. Semangat teman-teman semua. 来, 生词 sekali lagi mungkin teman-teman sudah bosan ya kalau CI ketemu CI masih ragu-ragu gitu ya kan nanti dia munculnya banyak tuh CI tapi nada berapa kopas begitu teman-teman bisa baca 生词 aduh sudah sangat bosan laoshi ya saya dengar 生词 dan saya bisa lafalin dengan benar itu kabar baik nah tinggal ce-nya yang teman-teman kopas ya misalnya ketemu CI kayak tadi 下次 ce tapi nada 4 ya 下次 tinggal kopas. Menurut saya itu lebih cepat daripada teman-teman hafalin. CI bunyi apa ya? CI bunyi apa ya? Menurut saya ya, semoga cocok ya. Bagi yang masih sedikit ragu-ragu tentang pronunciation yang CI, SI, SHI ya, banyak muncul. Nah, itu caranya dikopas. Dikopas teman-teman ambil patokan kayak SHI, 老师 shi kan 老师 teman-teman semua bisa ucapin dengan benar. Nah, SHI-nya kopas dari si 老师 punya nada. Nah, itu yang nada 1 kan. Nah, tinggal nanti ketemu nada berapa. Itu ya, semoga berguna. Oke, yue, ye ketemu u, mulutnya separuh ya, setengah bulat. Yue, shi, barusan saya bahas ya, muncul SHI, tapi nadanya berbeda. Shi, bantu dengan tangan kalau memang kesulitan nada. Kui, mo, teman-teman kalau mau bikin catatan sendiri, pokoknya MO, PO, BO, terus FO gitu ya. Dia memang nggak ada U pas nulis pinyin, tapi bacanya harus ada U. Ya, jadi mo, MUO ya. Teman-teman boleh bikin catatan sendiri. Kui, mo, ada 2 ya, mo. 再来是社区. Nah, kalau tadi kan shi, gitu ya. Shi. Kalau ini SHE.
Nah, mungkin teman-teman yang benar-benar baru kali pertama belajar bahasa Mandarin, lingkungannya nggak ada, berasa SHI sama SHE hampir-hampir mirip. Saya paham ya, tapi tips untuk teman-teman supaya gampang nanti untuk pronunciation, kalau untuk dengar mungkin masih sulit, nggak apa-apa, tapi untuk pronunciation begitu ketemu ya SHE. Nah, itu teman-teman tinggal ingat-ingat, dulu saya ajarin vokal. A, O, ya, mungkin teman-teman ucapin di tempat posisi masing-masing. A, O, E-nya lebih kencang. Ya, jadi she nada 1, tapi ini nada 4 loh, she, oke. She, gitu ya, she, kencang. Kalau yang nomor 2, teman-teman dengerin ya. Saya baca dulu yang she nada 4. She, kalau nomor 2, misalnya saya baca nada 4 ya, biar nadanya sama tapi pronunciation-nya aja berbeda. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Shi, 我是老师，是 SHI nada 4, 是. Kalau she yang nomor 4, e-nya kencang. Kalau teman-teman kesulitan, sama. Ingat-ingat kembali vokal A, O, E, she, gitu ya, she. Nah, tinggal nada berapa ya. Oke, semoga membantu. 社区 QU nada 1ya, 社区. 再来是活动，活动。동nya nada 4. 执法, 执法. Teman-teman masih ingat 知道的知? Nah, ZHI, benar nggak? Nah, kopas dari sana. Oh, 知 nada 1, tapi ini nada 2 loh. 是知, 执法. Ya kan ya, jadi tinggal masukin. Nah, itu cara yang paling, apa ya, paling tepat ya kalau latihan misalnya masukin nada gitu ya. Nggak, saya rasa sudah nggak ketemu cara lain ya. Nggak bisa dihafal teman-teman. Benar-benar praktek terus tahu patokan ya. Oke, 执法, 执法, 视频, muncul lagi SHI, tapi ini nada 4. 视频, 视频, 会议室, 会议室, ya. Oke, 断, 断, 限制, 限制. 限制 ya, oke. 期间，期间，社交，社交，隔离，隔离，遇到 YU bacanya mulutnya setengah bulat ya. 遇到，集市，集市. Kalau JI itu bunyinya, teman-teman masih ingat ketika saya ajarin konsonan, Ji ya, Ji, Ci, Si itu J, Q, X. Nah, sehingga kalau ketemu JI di bahasa Mandarin itu bacanya Cici, kayak koko Cici ya. Ji, Shi, Ji, Shi. 再来部分，部分，包括，包括，开会。开会 等等 等等 ya, tengnya 3, yang terakhir nada 5 pendek aja. 等等 一样 一样 轮流 轮流 制度 制度 减少 减少 这样 这样ya teman-teman kan. Kalau ZHI kayak saya ambil contoh nomor 10, teman-teman bisa lihat ya. Tapi ini nada 4, jadi tapi nada 4 限制. Kalau ini yang, jadi berbeda ya. Kalau yang dengarnya masih belum, nggak apa-apa. Baca pronunciation-nya benar dulu. Dengar itu memang tahapan berikutnya ya, level berikutnya. yang, yang. 之间 muncul lagi ya, ZHI, tapi nada 1. 之间, 之间, 然后接触, 接触. 疫情 nomor 27, 疫情, 疫情, 早日,
早日 RI bahasanya r, tapi ini nada 4. 早日，再来结束，结束。网络，网络。Kita lanjut. 发生，发生。故障，故障。突然，t baca th ya teman-teman. 突然，突然。无法，无法。Kalau WU sebenarnya yang bunyi U ya. Dia W-nya nggak terlalu bunyi. Jadi teman-teman begitu ketemu WU sebenarnya yang bunyi nonjol itu adalah U ya. U fa ini nada 2 ya. U fa. 同样 T baca TH ya. Sambil ingat-ingat oh iya ya T baca TH. 同样 同样 OK 我们再来一次 sekali lagi ya. 生词约实施规模社区活动执法视频会议室段限制期间社交隔离遇到集市部分包括开会等等一样轮流制度减少这样之间接触疫情早日结束网络发生故障突然无法同样 Oke, 我们来练习 kita latihan dulu. Coba saya lihat partisipan yang sudah tunjuk tangannya. Oke. Ibu Ineke, saya unmute Ibu. Keima. 老师好，你好. Ibu silakan dibaca nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3. 也是 Oh, nadanya ya. Kalau sh-nya udah benar ya. 实施 实施. Oke. 再来规模模 nada 2 ya. 规模. 模 Oke. 社区社区社区. 社区活动 好, nomor 1 boleh sekali lagi Ibu. 约 Nada 1. 约很好，谢谢您，udah bagus ya, nada 不是 pronunciasi bagus ya. 不客气，再见。saya lanjut. Oke, Ibu Dewi. 你好，你好，老师。你好，念一下第6到第10 6 sampai 10 silakan Ibu. 执法视频 Oke. 会议室段 ，OK， 段限制限制很好，发音声调都很好呀。Tadi mungkin keputus karena sinyal. 谢谢 Ibu Dewi， 很好，很棒。Sudah bagus ya, sudah hebat-hebat. 好，再来 kita lanjut berikutnya. Oke, Pak Yuslan. Pak Yuslan saya unmute ya, Pak. 喂，早上好，老师。早上好. Pak Yuslan silakan dibaca nomor 11 sampai 15. Silakan. 1, 2, 3. 期间 Oke. 社交隔离 Oke. 遇到好. 集市 好. 12 boleh sekali lagi, Pak. 社交很好，社交，谢谢您，很好，很棒，发音和声调都对了啊，谢谢，再见。
谢谢，再见。 Oke, Bu Paci, 再见. Kita lanjut berikutnya. Oke, Ibu Sinda, Sindawati ya. Oke, saya unmute. 你好，你好，老师。 Oke, 你好. Minta dibaca 16 sampai 20 ya. 16到20, silakan. 1, 2, 3. 部分包括 Ya, 包括 benar, sudah benar Ibu. Terus, 开会好，等等等等 ，OK，一样。一样很好，发音和声调都对了，很棒ya, hebat ya. 谢谢 谢 老 谢 师。 您Ibu Sinda. Oke, saya lanjut. Ternyata yang jarang tunjuk tangan sudah bisa-bisa ya. Jadi begitu tunjuk tangan nggak perlu saya banyak revisi juga. Oke, Ibu Trini. Saya unmute ya Ibu. 老师好，哎，你好. 念一下21到25, 21 sampai 25. Silakan Ibu. 1, 2, 3. 轮流，流 ada 2. 轮流. 轮流， Oke. 虚度，制制度，制度 OK 减少， 减JERN ya bacanya A-nya sedikit agak E 减少减少，这样，这样 OK 25之间，之间间 ada 1 ya Ibu ya 之间之间，好之间Ibu boleh sekali lagi 21 nomor 21轮流，轮流轮流， ya 流nya ada 2 22 适度， ZHI 制 ya bukan 是 制 ya ZHI bacanya C ya kayak C di bahasa 制 Indonesia 度， 制度 23减少，减少减少， 对减少很好谢谢saya lanjut dulu ya 谢谢 Ibu Trini 加油 nanti boleh dengerin rekaman lagi ya 再见谢谢你saya lanjut berikutnya yang jarang oke Oke, Ibu Rita, saya unmute ya. 早上好，老师。早上好，我们看一下26到30, 26 sampai 30 ya. Silakan Ibu. 接触已经4 ya. 疫情情nya 2. Oke, 28. 早热 Oke. 结束 好网络 Oke, uangnya ada 3 ya, jadi uang luo yang 4 ya. Boleh sekali lagi. 网络 nomor 26 boleh sekali lagi. 接触好，接触 27. 疫情很好, ini bacanya sudah benar ya. 好，谢谢您 Ibu Rita, 很棒，再见。谢谢老师。 不客气, boleh review lagi ya di rumah untuk nadanya. 好，最后一部分 bagian terakhir, 我们看一下. Oke, ya coba saya lihat ada yang jarang. Oke, Endang ya, Endang saya unmute. 31 sampai 35. 你好. Ya, 你好，老师。 ya, oke, 你好. Silakan dibaca 31 sampai 35. 1, 2, 3. 发生，生. 发生。 Ya, oke. 故障， 障 ada 4 ya. 故障. 故障。好. 突然。好. 34. 无法。 35. 同样。
好，32可以再来一次吗？32 boleh sekali lagi？顾畅好，31发发生很好，谢谢您，Endang，再见，很棒谢谢呀。老师。 Pronunciation nada sudah mulai oke ya. Saya lanjutin dulu untuk penjelasan ya teman-teman. Yang chat saya nggak keburu ya, jawabin satu-satu. Nanti kita lihat di artinya saja ya. Nanti kalau arti pas dijelasin mungkin menjawab teman-teman. Kalau belum bisa kejawab nanti Selasa baru kita bahas ya. Oke, izinkan saya untuk share screen yang lain. Jadi teman-teman silakan lihat ke modul masing-masing ya, supaya lebih enak saya kasih catatan. 好，大家可以看一下生词，teman-teman boleh lihat ke kosakata. Kita akan lihat arti-arti dari kosakata yang ada. Kosakata yang lesson ini sangat banyak yang ada SHI, ZHI ya, cuma nadanya berbeda. Bahkan ada nada yang sama tapi huruf Mandarinnya berbeda. Apakah teman-teman fasien itu menemukan, maksudnya apakah teman-teman berasa gitu ya, berasa oh ya ini kan ini tadi kayaknya bacanya ini deh, kok tapi artinya berbeda ya, apa tulisannya berbeda. Banyak ya di lesson ini ya, terutama pas saya bacain saya bilang oh ya teman-teman akan ketemu yang sama. Jadi intinya sebenarnya saya encourage teman-teman ya, mendorong teman-teman selesai sesi kita silakan teman-teman kalau memperdalam pun cari kelas yang udah ada huruf Mandarin ya. Jadi memang harus ke sana sih teman-teman. Kalau cuman Hanyu Pinyin, teman-teman akan ketemu kendala ada bukannya ini artinya ini ya. Oh, ternyata nadanya berbeda. Terus atau oh ini nadanya sama, tapi hurufnya berbeda, artinya berbeda. Arti itu ada di huruf kanji bahasa Mandarin ya. Jadi silakan teman-teman yang sudah bagus-bagus, kalau misalnya oh langsung saya pengen ningkatin lagi ya level berikutnya, silakan kudu pasti harus cari kelas yang ada huruf Mandarin. Jangan pinin lagi, jangan ya. Memang nyaman ya, maksudnya kan udah bisa pinin, tapi nggak ini harus teman-teman naik level ke bisa mengenal huruf Mandarin karena arti di huruf ya. Nah, semangat teman-teman ya. Oke, shengsi kosakata baru. Yue itu berjanjian, janjian kata kerja ya. Saya kasih contoh kalimat saja. Contohnya 他约了我明天一起吃午饭。他约了我明天一起吃午饭. 约 ini verb ya. Artinya dia membuat appointment dengan saya besok bareng-bareng makan. 午饭是什么？吃 ada satu ya. 午饭是什么？ Oke, mungkin lagi ketik ya. 午饭 adalah makan siang. 午饭 ini makan siang, itu noun ya. Kata kerjanya ini. Karena makan siang seolah-olah kayak kata kerja, push ya. Noun, dia kata benda. 午饭 itu bendanya. Kata kerjanya adalah 吃. Teman-teman perlu bedain di situ. Kenapa? Karena begitu bikin kalimat, kalau salah pengertian akan salah masukin ke format ya. Jadi, 他约了我明天一起吃午饭. Artinya dia bikin appointment sama saya, artinya ngajakin saya, 老师 yuk besok siang kita makan bareng. Nah, terus yang dengar dia bikin kalimat ya, 他约了我，他约了老师明天一起吃午饭. Simple ya, 约. Nah, terus mungkin teman-teman akan ketemu misalnya, oke, saya kasih satu lagi ya. 今天有个约会。我今天有个约会. 约 tadi kata kerja. Begitu dia gabung sama 会 jadi benda ya, noun. Appointment. Bisa juga
dating ya. Jadi dating tahu ya teman-teman ya. Bahasa Indonesianya gimana ya? Boleh bantu saya. 我今天有个约会 ya. Jadi saya hari ini ada sebuah janji appointment atau dating ya. Ya benar-benar kencan, 谢谢. Seperti itu. Jadi bisa dua arti, tapi rata-rata orang kalau begitu bilang 约会 itu rata-rata lebih ke kencan. Tadi pacaran atau dating ya. 我今天有个约会. Nah, makanya kenapa saya perlu banget teman-teman tahu ini kata apa. Begitu masukin ke kalimat tidak salah ya. Nggak mungkin teman-teman bilang 他约会了我明天 itu salah karena dia bukan kata kerja. Kata kerjanya ada 约 gitu ya. Oke, 好了吗？ silakan yang mau screenshot sambil mau tulis arti-artinya ya. 我今天有个约会所以不能和你一起吃饭 ya. Saya ada sebuah appointment. Jadi, 所以 ya, 不能和你一起吃饭. Nggak bisa makan bareng kamu. Misalnya contoh ya, saya ada janji, jadi nggak bisa makan bareng kamu. Oke, 好了吗? Oke, saya lanjut dulu. Nomor 2 ya. 实施. Ya, ini kosakata baru juga ya. 实施. Dua-duanya SHI, SHI. Cuma nadanya berbeda ya. 实 nada 2, 施 nada 1. 实施artinya menerapkan, mengaplikasikan ya. 实施. Biasanya ini untuk konteks yang sangat formal ya, atau sesuatu yang memang sangat kita bilang official ya. Jadi 实施 misalnya pemerintah menerapkan peraturan-peraturan, terus perusahaan menerapkan sesuatu itu namanya 实施. Kayak pemerintah menerapkan PPKM ya, nanti di bacaan kita ada ya. Mungkin saya nggak bahas ya, biar nanti kita lihat ke bacaan saja. Nah, menerapkan di situ kita akan pakai 实施. Ya, pemerintah menerapkan sesuatu atau perusahaan menerapkan sesuatu itu namanya 实施 ya. Oke, saya tulis di bawah contoh kalimat misalnya 政府实施了 menerapkan apa? 政府 ini pemerintah. Menerapkan 实施了apa ya teman-teman ya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain. Oke, ganjil genap ya. Sekarang sudah ya, kemarin waktu pandemi belum, sekarang udah ya. 实施了奇数偶数的政策. 政策 ini adalah 政nya sama dengan 政府. 策nya 策划. Kita pernah belajar 策划nggak ya? Pernah belajar 策划? Saya lupa ya. Nah, 政策 ini adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan, undang-undang, peraturan, itu namanya 政策. 奇数偶数 ini yang ganjil genap. Ini ganjil. 偶数 ini genap. Nah, nanti belakangnya mungkin saya kasih tahu kok bisa ya muncul ganjil genap dulu, zaman dulu tuh nggak ada sebenarnya. Terus muncul huruf ini, kenapa gitu ya? Nah, yang saya pernah kasih tahu nggak mungkin dia bikin huruf baru ya. Jadi dia ambil dari huruf yang ada digabung. Silakan yang mau screenshot, saya mau ganti halaman ya. 政府实施了奇数偶数的政策. Pemerintah menerapkan kebijakan ganjil genap ya. 开始 mulai misalnya teman-teman tambahin mulai. 开始 mulai. Boleh ya. Misalnya sekarang sudah mulai tuh ganjil genap. Nah, maka bahasa Mandarinnya adalah 政府开始 di sini ya. Sebentar, saya ganti warna. Nah, mau disisipin di situ boleh. Mulai 开始. Ya. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ganjil genap.
Haulema, sudah? Iya, shi-nya banyak, betul. Tergantung dari huruf Mandarin, Ibu. Makanya tadi sebelum saya mulai, saya baca, terus saya merasa, oh ya, shi-nya banyak nih muncul. Nanti teman-teman pasti bertanya-tanya. Makanya saya bilang, teman-teman, yuk, kalau memang sudah oke untuk, Hanyu Pinyin dan pronunciation, menurut saya sudah oke sih dari yang baca ya, yang tunjuk tangan. Silakan upgrade ke huruf Mandarin ya. Oke, supaya nggak bertanya, aduh ini shi yang mana ya? Terus artinya kenapa beda gitu. Nih, kai shi de shi, nih, mulai SHI tapi nadanya walaupun berbeda ya. Nah, nanti ada ketemu nada yang sama tapi huruf Mandarinnya berbeda, artinya berbeda pasti ya. Oke, kalau sudah saya lanjut. Nah, untuk qishu sama oushu ini pengetahuan buat teman-teman nggak ada di modul. Saya waktu dulu belajar bahasa Mandarin nggak tahu ganjil genap ya. Nah, ini juga saya baca dari berita ya. Tadi bahasa memang perlu kita baca terus, kita upgrade. Kalau nggak ini kan dulu zamannya saya waktu belajar Mandarin nggak ada ganjil genap ya. Nah, qishu shu ini nomor. Nah, nomor. Qi adalah qi guai. Qi guai itu apa, teman-teman? Aneh. Aneh kalau bahasa Mandarinnya adalah gitu ya. Qi guai itu qi, itu satu. Nah, kalau oushu menurut saya mudah banget kita hafal. Kenapa? Shu-nya kan sudah tahu ya, nomor. Nomor. Nah, O-nya ini adalah saya kasih ini. Pei-o. Pernah dengar Pei-o? Ini E ya, P-E-I. Pei-o. Pei-o itu adalah pasangan. Ya, pasangan. Menurut teman-teman kalau genap itu genap itu pasti ada pasang-pasang gitu, maksudnya ada pasangannya gitu, istilahnya gitu ya, cara menghafal ya. Ini logika dari saya, semoga membantu ya. Plus ada tambahan kosakata. Pei-o itu adalah pasangan. Oh, ta meo pei-o, berarti dia tidak ada pasangan. Pei-o itu pasangan. O-nya dari pei-o, oushu jadi genap, nomor genap. Kalau qishu jadi nomor ganjil. Itu asal mulanya ya. Oke. Kalau dulu kan sebenarnya 3 in 1, benar nggak? Nah, 3 in 1 gimana ngomongnya, Los? Ada yang mau coba-coba translate nggak? Itu juga translatean ya. Dulu kan kebijakannya 3 in 1. Terus hebat ya. Ada ide bagus. Maksudnya tetap aja nggak jalan ya. Akhirnya ganjil genap. Ganjil genap tetap aja ya. Ada aja ininya ya, triknya. Kalau 3 in 1 ngomongnya gimana teman-teman? Nah, teman-teman boleh pakai kalimat ini ya. Pemerintah menerapkan kebijakan 3 in 1. Nah, tinggal qishu oushu-nya diganti kosakata 3 in 1. Oke, coba dipikir dulu. Saya mau lihat translatannya teman-teman ya. Itu translatan juga ya. 3 orang dalam satu mobil. Gimana ngomongnya? San ren yi che, 3 orang dalam satu mobil. Ya, dulu pas saya bikin berita saya bilang, ya benar juga ya kalau ditranslate begitu ya. San ren yi che, tinggal ganti ya tadi ganjil genap ya. San ren yi che, 3 in 1. Tapi ini udah nggak ada sekarang ya. San ren yi che. I-nya I1, san 3, ren orang, che mobil ya, CHE nada 1, che mobil. Sudah, san ren yi che, silakan di screenshot dulu. Jadi kalau teman-teman mau bilang pemerintah menerapkan apa, perusahaan menerapkan apa, silakan pakai shi shi menerapkan ya. Kalau untuk olahraga, Pak Charles beda ya. Kita bisa bilang ganda
Misalnya, 男子 contoh cowok ya, 男子双打. 双 artinya apa ya? Lihat huruf Mandarinnya juga apa? Teman-teman lihat ya, pasangan gitu ya, maksudnya dua diulang ya. Gampang kan belajar bahasa Mandarinnya. Shuang itu artinya double. Jadi dia nggak bisa masuk pakai ini. Kalau ini lebih ke pasangan ya. Kayak kita bilang spouse ya. Spouse itu pasangan. Kalau yang namanya double gitu ya, misalnya teman-teman bilang olahraga. Nah, misalnya nanzi ini laki-laki. Nanzi shuang da, da ini da qiu de da. Jadi berarti ganda putra. Ini ya, dari shuang. Makanya teman-teman kalau orang lagi married, tempelin double happiness, bener nggak? Nah, ada kosakata ini juga, shuang si. Si-nya dari apa? Si huan de si. Si huan itu suka. Nah, tapi si itu artinya apa ya? Kegembiraan, happy ya. Sehingga shuang si adalah double happiness ya. Jadi tergantung dia pasangannya beda-beda ya, pengertiannya beda-beda. Nggak semua konteks bisa masukin happiness. S-nya 2 ya, cuma nggak kepotong. Nanti teman-teman lengkapin sendiri ya, shuangxi. Makanya sebenarnya kalau teman-teman lihat tulisan shuangxi ya, sambil tunggu teman-teman screenshot, kan si huan de si sebenarnya begini ya. Coba teman-teman boleh cek. Si huan de si kan satu begini. Nah, kalau double happiness, ya dia double gitu ya. Nah, ini barengan aja ya. Teman-teman boleh lihat ya. Ini sebenarnya dari huruf si, terus dia didoublein 2, jadi shuangxi. Ini yang namanya shuangxi. Ya, teman-teman suka lihat kalau orang merit nempelin yang kayak gini merah-merah. Nah, ini. Cuman dia bikinnya fontnya seperti agak tarik-tarik gitu-gitu, tapi bentuknya adalah ini, shuangxi. Oke, sampai sini ya kejawab. Saya lanjut dulu tadi sampai Sushi. Oke. Di kosakata mungkin saya agak lama. Saya pikir kalau kosakata teman-teman baca nih, kuimo cakupan. Saya rasa bisa baca di rumah ya. Mungkin saya akan lebih banyak ke kalimat yang teman-teman kepake sehari-hari ya. Oke, saya lanjut dulu. Kuimo itu adalah ruang lingkup atau cakupan. Bisa dipakai ke semua konteks ya. Yang penting konteksnya memang teman-teman mau bilang apa? Ruang lingkup cakupan. Oke, saya next dulu. Misalnya, 这件事的规模很大. Artinya apa? 这件事的规模很大. Bantu saya translate yuk teman-teman. Yang bisa ketik silakan. Silakan teman-teman. 这件事 atau mau pakai 事 boleh ya. 这件事的规模很大. Cakupan hal ini sangat besar. 谢谢 Yono ya. 这件事 mungkin teman-teman agak lupa 件. 件 ini adalah kata satuan untuk urusan. Untuk urusan atau hal atau masalah. Semua pakai 件. 事 adalah urusan atau hal ya. 规模 tadi di buku kita 很大 sangat besar. 规模很小 berarti cakupannya kecil. Itu doang sih simple ya. 规模 ini cakupan kata benda. 这件事的规模很大. 好了吗？ Kalau sudah, saya lanjut. 社区 社区 saya tulis dulu ya. 社区 nya dari 社会 masyarakat. 社会 ya, society masyarakat. Terus 区 dari mana?
地区adalah area atau tempat ya. Dia hampir-hampir mirip dengan 地方, cuman 地区 lebih ke melukiskan misalnya daerah, wilayah, ya area, wilayah. Itu masuk kita pakai 地区, D-nya ada 4 ya, jelaskan. Nah, jadi kalau gitu 社区 kenapa saya jabarin supaya teman-teman gampang hafal. Tempat, wilayah, area yang dihuni oleh masyarakat. Namanya kompleks ya. Jadi 社区 itu misalnya 我们的社区, misalnya saya bilang, oh, 我们的社区 berarti kompleksnya saya, masyarakat sekitar itu maksudnya. Kenapa saya jabarin? Supaya teman-teman nggak sulit. Oh ya, 社区, 区-nya dari area tempat. Jadi masyarakat yang berdiam di satu tempat namanya 社区. Ya, warga kompleks. Misalnya, 今天有对不起，社区慈善，慈善活动。Hodong boleh bantu saya cari, artinya apa? Di nomor bawah ya, kegiatan. Di bagian bawah. Oke. 社区慈善 mungkin teman-teman baru kenal. 慈善 ini adalah baksos. Bakti sosial, 慈善. 慈 itu dari 慈悲. 慈悲 masih ingat saya pernah kasih puisi 慈母手中线，游子身上衣. 慈-nya 慈母, maksudnya ibu yang sangat berbelas kasih. 善 ini adalah 善良, baik hati. Baksos itu adalah 慈善. Ya, makanya ya teman-teman nggak bakal sia-sia pelajari satu kosakata. Dia bakal akan muncul lagi yang berhubungan gitu ya. Oke, 今天有社区慈善活动. Hari ini ada baksos di kompleksnya kita, maksudnya ya kegiatan baksos di kompleksnya ini gitu ya. 所以我不能教书 misalnya ya. Misalnya saya bilang, oh sorry teman-teman ya, hari ini saya nggak bisa ngajar karena saya ikut baksos yang di kompleksnya saya ya, kompleks tertentu kan gitu ya. Nah kompleksnya saya, makanya saya bilang, oh 同学们很抱歉，我们今天要放假了。Oke, kita mungkin hari ini harus libur, 因为我有社区慈善活动, karena saya ada kegiatan baksos di kompleksnya saya, gitu ya. 社区慈善活动, cakupannya cuman kompleks itu doang, namanya 社区. 社区 itu kompleks ya, komunitas atau masyarakat yang berdiam di satu daerah. Nanti kenapa muncul 社区? 社区 itu mungkin teman-teman sehari-hari jarang pakai. Karena ada kosakata PPKM ya. Nanti kita lihat di buku ya. Oke, 今天有社区慈善活动. Halo Ma. Sampai sini oke? Ya, 慈善. Oh, baksos ya, dari berbelas kasih. Lanjut. 活动 tadi udah kegiatan aktivitas. Kalau teman-teman tanya saya, 老师活动nya satu-satu huruf kita pernah belajar nggak gitu ya? 活 adalah hidup. 生活 kehidupan. Sudah pernah ya, 活 他还活着. Teman-teman pernah dengar di film 他还活着 artinya apa? Dia masih hidup ya, artinya masih bernafas. Kan kadang-kadang orang bilang, oh udah pingsan gitu ya. Terus misalnya ya dicek segala macam, dia oh 放心吧放心吧他还活着. 活着 就是masih hidup ya, 活着. 着-nya nanti partikel yang kita pelajari nanti di bagian grammar ya. Oke. Saya lanjut dulu kalau sudah di screenshot. Misalnya 活 hidup ya. 他还 masih 活着. Hidup. Atau 生活 kehidupan. 生活很apa ya misalnya. Oh, 生活很愉快. Saya pakai kosakata yang ada ya. 生活 kehidupan dia. 他的生活很愉快. Hidupnya dia itu sangat menyenangkan misalnya ya.
再来是动 kita bahas 动 ya. 动 adalah gerak, bergerak, itu 动. Pernah nonton film polisi nangkap penjahat, terus begitu polisinya lihat penjahatnya dibilang "别动" ya. 站住别动. Ada yang pernah nonton? Ya, 站住 itu berdiri artinya stay di tempat gitu ya. 站 itu berdiri. 站住别动. Jadi kan si penjahatnya kan lari gitu ya. Nah, maka si polisi akan bilang 站住别动. 动 artinya bergerak ya. Nah, masuk别 artinya jangan. 动 itu bergerak. Mungkin saya jangan garis ya biar teman-teman nggak bingung. 别, nah 动nya artinya bergerak. 站住 itu berdiri, stay di tempat ya. 站 itu berdiri ya, 站住. 别动 jangan bergerak. Sehingga 活动 disebut aktivitas ya. Gerak karena masih ada kehidupan. Oke, kita lanjut. 执法. 执法 itu penegakan hukum. Dari 执行 itu menerapkan. Sama dengan 实施nomor 2. Dan konteksnya formal, teman-teman. Agak jarang untuk kehidupan sehari-hari kita pakai. Kecuali teman-teman mau ngomongin pemerintah menerapkan bla bla bla. Perusahaan menerapkan apa gitu ya, 执行. Fa-nya dari 法律 hukum ya. Ini sudah, biar saya kasih catatan nomor 6. Haulama. Halo, 谢谢 Pak Charles. Saya lanjut dulu ya. Oke, tadi 执法. 执 ini kan menegakkan hukum. Mungkin teman-teman berpikir, emang 执nya dari apa gitu ya? Menegakkan hukum itu boleh ya. Nah, 执行, menerapkan. Ya, cuman 执行 itu lebih ke apa ya? Benar-benar dipaksa harus teman-teman jalanin. Jadi biasanya kalau peraturan pemerintah yang berhubungan dengan hukum, kayak sekarang misalnya PPKM, terus restoran cuma boleh buka sampai jam berapa, terus kayak kemarin kalau kita makan di hotel kan dia apa ya, depannya dikasih mika kan ya, terus pas ngambil makanan juga mesti pakai masker ya, kayak口罩 segala macam. Itu benar-benar namanya 执行ya, menerapkan yang benar-benar peraturan yang namanya PPKM ya. Kalau enggak dia ada sanksi, itu namanya 执行. Kalau 实施 menerapkan itu lebih ke kebijakan solusi ya, enggak, kadang-kadang tidak ada sanksi hukum. Nah, tapi kalau 执行, nah ini ada sanksi hukum ya. Kayak tadi ganjil genap itu kan ada denda segala macam. Boleh nggak langsung saya ganti dengan 执行? Boleh. Tapi kalau misalnya kayak perusahaan menerapkan kebijakan apa ya teman-teman? Misalnya perusahaan nerapin apa? Nerapin absen kalau 100% ada tambahan uang makan, misalnya contoh lah. Nah itu boleh pakai 实施. Karena dia, kalaupun teman-teman nggak bisa 100% kan nggak dapat awards, dan memang tidak ada hukuman kan. Nah, boleh pakai 实施. Itu sedikit berbeda ya. Nah, kalau teman-teman mau nyatain, wah ini peraturan nih, ada sanksinya, silakan pakai 执行. Oke, menerapkan. Fa-nya adalah 法律. 法律 itu hukum. Ya, boleh saya tagih satu kosakata, pengacara adalah 法律 ini hukum ya. Ini 法律 berarti hukum Indonesia. Ini 法律 ya, tinggal teman-teman combine dengan kosakata yang ada. Begitu udah tahu, oh 法律 itu hukum. Ya, 律师 betul, 谢谢. 师 adalah 老师的师, seseorang yang memang expert di bidangnya. Seseorang yang expert di bidang hukum, namanya 律师. Oke, kalau hakim ya. Kok hakim nggak ada
kata lu-nya enggak. Hakim itu pakai ini. Fakuan. Fakuan, kuan ini pejabat. Jadi apa ya? Falu teman-teman tahu oh hukum. Tapi dia masuk ke kosakata yang misalnya kayak pengacara hakim, mereka pakai masing-masing ya. Jadi apa namanya? Ya itu uniknya. Teman-teman begitu kenal satu kosakata itu bisa dapat dua. Menurut saya itu ya. Dulu saya belajar kosakatanya begitu, bukan karena saya pintar ya. Cuman tahu tekniknya aja. Oh iya ya, fakuan ini hakim. Makanya teman-teman kalau misalnya suka nonton film yang ada pengacara, hakim segala macam, apalagi yang berbahasa Mandarin, mereka misalnya kalau si hakim gitu ya, mereka akan panggilnya fakuan tajen. Ada ya, tajen itu artinya ya benar orang besar. Orang besar itu maksudnya your honors gitu ya, yang terhormat Pak Hakim gitu maksudnya ya, Fakuan Tajen. Atau dulu teman-teman pernah nonton film Hakim Pau, ya itu dipanggilnya Pau Tajen. Ta-nya benar-benar artinya apa? Huruf Mandarinnya besar ya, Tajen. Ren-nya adalah orang ya, Tajen. Panggilan ya kayak yang terhormat lah, panggilan hormat. Bao Daren, 因为他姓包 ya, yang mulia ya, 谢谢 Pak Henry ya, sama yang mulia. Di sini Daren artinya yang mulia, tapi kalau di konteks lain Daren artinya orang dewasa. Tergantung apa namanya konteksnya ya teman-teman. Huruf Mandarinnya sama, tinggal teman-teman mencocokin dengan konteks ya. Bisa artinya orang dewasa. Ini kenapa saya bilang bisa begini, dengan catatan huruf Mandarinnya sama ya teman-teman ya. Huruf Mandarin berbeda nggak boleh kita ngomong begitu ya. Yang kedua adalah yang mulia atau yang terhormat. Biasa dipakai Fakuan Tajen, Pak Hakim yang terhormat. Ya, itu doang. Sekarang sudah tidak dipakai. Kalau dulu mungkin zaman-zaman yang kerajaan semua pakai Tajen, benar nggak? Manggil pejabat Pau Daren, terus misalnya marganya marga Li Daren dan segala macamnya ya. Panggil pakai marga, terus ada Daren, pejabat-pejabat yang zaman dulu. Ya, teman-teman kalau suka nonton film pasti sering dengar. Oke, silakan di screenshot dulu. Jadi, Zhifa itu adalah penegakan hukum, di mana yang tadi saya bahas, dia ada sanksi kalau ada orang melanggarnya. Ya, Zhifa. 好了吗? Saya boleh lanjut? 好了，谢谢 Pak Charles ya. Saya lanjut dulu. Zhifanya saya bikin kalimat simple ya teman-teman, mungkin biar kepake. Zhengfunya tadi udah belajar ya. Zhengfu artinya apa? Zhengfu zai zhifa. Oke, 谢谢 pemerintah ya. 政府在执法, 执法nya penegakan hukum, maksudnya dia ada penegakan hukum apa gitu ya, dan segala macam, ada kebijakan-kebijakan yang dia lakukan. 我们人民应该要遵守. Kita, 人民 itu adalah rakyat. Ya. Kalau 社会 tadi masyarakat, kalau 人民 cakupannya lebih luas lagi, rakyat ya. 应该要遵守, harusnya mematuhi ya. 遵守 ini kosakata baru yang saya mau kasih ke teman-teman. Memang kalau bahasan yang kayak tadi 执法, 实施 mungkin sehari-hari jarang kepake ya. Begitu nanti teman-teman dengar berita, nah banyak kosakata yang kayak gini ya. 遵守, 遵守 itu artinya mematuhi ya. 遵守. Oke. Ini kalimat saya buat teman-teman, saya lanjut dulu. 视频, 视频 itu adalah video ya. Kita sudah belajar di apa namanya? Modul 1 ya atau modul 2 ya. Modul 1 kayaknya ya. 视频 itu video. 视nya adalah 电视的视. Ya, jadi 视频.
视 ini adalah 电视的视。电视 itu apa teman-teman? Ya, TV ya, 很好。是电视 itu TV ya. 视频 itu artinya kayak gini, layar. Kayak teman-teman saya kayak berasa ngomong sama layar ya, tapi sebenarnya enggak, teman-teman dengerin saya kan ya. Nah, 视频 makanya apa ya? TV kan bentuknya yang bergerak, terus ada layar, makanya disebut video ya, 视频。你要做视频还是要录音jadi kamu mau bikinnya dalam bentuk video atau cuma rekaman suara. 录音 itu rekaman suara ya. Iya, 人民币 ya. Tadi bahas 人民. Betul Pak Charles ya. 人民币 RMB. Mata uang negara China ya. RMB-nya sebenarnya singkatan dari ini, 人民币 ya. Jadi gampang kan, begitu tahu RMB, oh saya tahu itu 人民币. Begitu tahu jadi tahu juga, oh Hanyu pinyin yang benar adalah B ya, karena dia bacanya B, bacanya P ya. Semoga membantu 人民币. Kalau misalnya teman-teman tanya saya, 老师 B ini apa? B ini adalah uang. Dia dari 货币 ya, 货币 itu kayak apa, mata nilai tukar uang, namanya 货币 ya lengkapnya. Nah, 视频 sudah, video. 老师，我可以要您教书的视频吗？ Mungkin sehari-hari kepake ya, teman-teman sering minta. Misalnya contoh ya, 老师我可以要这个星期的视频吗？ Artinya apa? 老师我可以要这个星期的视频吗？ Ini sehari-hari kepake ya, mungkin saya tulisin saja. 老师nya nggak usah ya. 我可以要这个星期的视频吗？ Ya, kayaknya teman-teman ada yang sudah bantu saya jawab ya. Ya, bolehkah saya minta video ini ya, this week, betul. Ya, di sini mungkin teman-teman taunya mau gitu ya. Nah, saya kasih contoh kalimat ini kenapa? Karena ini bakal kepake. Kalau teman-teman mau meminta sesuatu, kita boleh pakai yao ya. 老师 saya boleh minta video minggu ini kah gitu ya. Di sini saya pakai yao. Ini kosakata yang kepakai sehari-hari ya. 老师我可以要你的照片吗? Sama ya. Jadi di sini lebih ke minta. Padahal kan dia adalah mau ya, teman-teman tahu kan ya arti iya mau. Nah di sini konteksnya minta. Jadi kalau nanti teman-teman dengar orang ngomong begitu udah paham ya. 老师我可以要你的照片吗? Misalnya ya, 老师 saya boleh minta fotonya gitu ya. 要你的照片吗? Taunya boleh Ibu Wiriani, cuman taunya dia lebih ke sorry ya, konteksnya agak sedikit bahasa daerah. Terus yang kedua adalah taunya itu agak, sorry ya teman-teman ya, saya minta maaf dulu, agak ngemis. Jadi sorry, pengemis itu kita bilang taufan. Taufan itu maksudnya minta apa? Minta nasi gitu ya, pengemis ya, taufan. Seperti itu ya. Jadi taunya lebih konteksnya seperti itu. Makanya kalau sehari-hari kita bilang, oh saya mau minta ini, saya mau minta itu. Kan posisi kita sama orang bersangkutan tuh sejajar ya. Semua manusia itu sejajar sebenarnya ya. Nah makanya kita pakai yao. Dan ini kosakata bahasa sehari-hari ya. Oke. Saya lanjut. 视频 udah. 会议室, 不客气 Ibu Wiriani ya. Saya lanjut. 会议室 adalah ruang meeting ya. Ini sudah. Saya mau ganti halaman baru. Hao. Tadi 会议室.
sekali lagi saya mau jelasin tentang 会议室的室. 室 ini adalah ruangan. Ya, 会议 ini ruang meeting ya. Nah, ini meeting tapi dia adalah kata benda. Ya. Boleh saya loncat dulu ke 18. Ini nomor 8. Ini nomor 18. Ada kai hui, benar nggak? Yang sudah tahu boleh bantu saya. Meeting ya, rapat. Kai hui adalah kata kerja. Sisi. Ini adalah verb. Jadi nanti begitu teman-teman paham, masukin ke kalimatnya nggak bakal salah. Itu maksud saya ya. Nah, 会议室, 会议 kata benda. Saya kasih contoh kalimatnya. 比如说 kita mau tanya 班长, 班长你今天有几个会议? Artinya apa? 班长你今天有几个 boleh atau 几场 ya. 场 itu kata satuan untuk meeting, rapat ya, sama. 今天有几个 atau 几场, teman-teman mau pakai yang atas boleh. 会议 不是 berapa ruang meeting, 不是, tapi ada berapa meeting. Berapa meeting itu maksudnya berapa meeting, bentar ya. Jadi misalnya pagi meeting 1, siang 1, sore 1, berarti 3 meeting. Iya, sih pertemuan ya. Nah, berapa pertemuan gitu ya. Kayak saya sehari meeting Zoom itu kalau lagi padat bisa 5 sampai 6 ya. Misalnya, 我今天有6场会议. Misalnya pancangnya bilang, oh, 老师, 我今天有6场会议, 很忙很忙 ya. Saya ada 6 Zoom ya, 6 meeting Zoom. Sangat-sangat sibuk ya. Oke, misalnya contoh ya, 几场, 几个, boleh ya, berapa. 几nya artinya berapa. Kalau tadi ada yang translate berapa ruang meeting, berarti boleh kita bikin kalimat, misalnya gini. Oh, kantormu ada berapa ruangan meeting? Silakan ditranslate. Ya, berapa kali rapat gitu ya, berapa kali pertemuan. 有几个会议 di sini artinya pertemuan atau meeting, tapi kata benda ya. Pertemuan atau meeting, tapi kata benda. Bentar ya, halaman ini sudah. 你们的公司, saya baca dulu ya sambil nunggu teman-teman yang lagi screenshot mungkin mencatat juga. 你们的公司有几个会议室? Boleh. 几间会议室? Ruangan biasa pakai 间. Intinya kalau kepepet pakai ke nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjut dulu. 有几个会议室? Oke, 很好. 在这个公司有几个会议室? 在你的公司有几个会议室? Oke, translatannya semua sudah benar ya. Selagi masih sesuai grammar, saya nggak koreksi ya. Jadi berarti udah benar. 有在你的办公室有几个会议室? Oke, kalau 办公室 lebih ke office ya. Kalau 公司 perusahaan itu cuma masalah kosakata. Tapi oke, yang penting teman-teman tujuin perusahaannya kah atau ruang kantornya. Kalau ruang kantor itu 办公室, 就是这个室 ya. Kita akan belajar banyak yang ada shi di belakang dengan huruf yang teman-teman lihat ya di modul. Itu adalah ruangan. Ya, yang settingan yang masuk sudah benar ya, kalimat translatannya gitu ya. Oke, saya lanjut. 班长，你今天有几个会议室? Tadi saya mau tulisin apa ya? Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi saya mau tulisin apa?
Oh, yang tadi ya, berapa ruangan meeting? Saya rasa udah nggak perlu ya, teman-teman translate-nya benar. Perlu nggak? Yang masih kesulitan, boleh? Niman, kungsi. Ini teman-teman, saya nggak salahin yang pakai pan kungsi karena cuma perbedaan kosakata ya. Yang penting teman-teman paham, kungsi adalah perusahaan, company. Kalau yang teman-teman pakai pan kungsi, shi ini adalah ruangan. Pankung artinya melakukan pekerjaan ya, namanya pankung. Pankung shi ruang kerja. Ini adalah ruang office. Pankungsi ruangan kantor. Ya, tinggal teman-teman lihat apa konteksnya apa, teman-teman mau pakai apa, itu saya bebasin karena bahasa ya. Nggak mungkin saya paksa semua pakai perusahaan ya. Ah, nimen kungsi yo, kan banyak yang pakai ke, nggak apa-apa teman-teman. Atau mau pakai yang spesial untuk ruangan namanya jian. Jiannya dari mana teman-teman tahu? Yo jike hui yi shi. Ini ruang meeting ya, tadi kita baru bahas di nomor 8. Ya, mungkin saya nggak tulis. Ya, jian dari fangjian de jian, boleh pakai ini ya, kata satuan untuk ruangan. Nimen kungsi you jike hui yi shi. Perusahaan kalian ada berapa ruang meeting? Terus atau pakai jijian hui yi shi, berapa buah ruangan meeting? Ya. Sampai sini oke untuk 会议室 sama 开会. Saya belum bahas 开会ya. 开会 itu kata kerja teman-teman. Jadi misalnya kayak contoh apa ya? Oh oke. Misalnya kita selesai jam 11.30. Terus mungkin saya bilang, 同学们我们今天提早下课. 提早下课 itu lebih awal sedikit kita selesai kelasnya. 下课 itu selesai kelas ya. Karena 因为我11:35分 要开会 karena saya 11.35 mau meeting. Di situ 开会-nya adalah kata kerja ya. Saya mau melakukan meeting maksudnya ya. Woman, 今天提早下课. 提早 ini lebih awal dari jam biasanya gitu ya. Mungkin 11.25 saya sudah ngomong begitu ya. 同学们真抱歉，今天我们提早下课因为我要开会ya. Atau mau pakai jam biar lebih jelas itu boleh ya. 因为11:35我要开会. Di sini kata kerja verb meeting, rapat. Yang penting teman-teman perlu tahu, meetingnya saya itu adalah kata benda atau kata kerja. Kalau ini adalah verb. Ya, teman-teman kita lebih awal selesai kelas, 下课 itu selesai kelas, karena 11:35 11:35. Kalau mau singkat nggak pakai fen boleh ya, 11:35 boleh. Cuman saya takut teman-teman bingung, saya tetap pakai yang lengkap ya. 35分 boleh, 35 saja juga boleh. 我要开会, saya mau meeting. Sampai sini oke? Oke ya, sambil tunggu teman-teman screenshot sambil catat artinya. Pak Charles kan nanya ya, 开会 itu verb meeting, oke. 开 open membuka, 会 itu adalah mau. 会不是mau, 会是
Jadi dengan huruf Mandarin yang sama ya. Oke. Akan, betul. Akan. Tapi konteksnya berbeda ya. Bisa kalau skill. Bener nggak? Huruf ini banyak arti ya. Oke. Saya nggak punya tempat sebentar ya. Nanti saya tulisin. Ini sudah beserta arti-artinya, teman-teman lagi screenshot sama catat. Sudah. Yang lain, oke? Ya. Nggak ada yang belum ya? Oke, kalau belum tolong chat ya. Saya pengennya bisa bareng-bareng ya, majunya bareng-bareng. Jangan ada yang ketinggalan banyak gitu. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu tadi hui. Oke. Hui dengan huruf Mandarin yang ini, ya nanti teman-teman lihat konteks ya. Bisa, artinya bisa mampu. Ya, saya nggak bahas. Mungkin saya juga nggak bahas terlalu jauh ya, karena nanti jadi panjang. Hui-nya akan, artinya apa namanya? Misalnya, ta hui lai ma? Dia akan datangkah? Bukan bisa mampu kan, nggak cocok ya. Terus yang ketiga, kalau mau kaitin dengan hui, sebenarnya ini adalah hui yi de hui. Bapak boleh lihat ke apa huruf Mandarin hui yi. Coba lihat. Hui yi ini satu frase, Pak. Meeting. Ya, seperti itu. Jadi dia nggak bisa dikaitkan, maksudnya laoshi open terus bisa kok jadi meeting ya gitu, dan ada cocok. Hui-nya dari hui yi sebenarnya. Jadi kai hui yi, open sebuah pertemuan hui yi, seperti itu ya. Terus misalnya hui ini, teman-teman boleh buka kamus ya. Hui mian itu sama dengan jianmian. Huruf Mandarinnya sama. Ya, 会面 sama dengan 见面. Artinya, boleh bantu saya? 见面是什么? Bertemu, betul. Ketemu atau bertemu. Ya, itu Pak. Jadi, 开会的会, dia asalnya dari ini sama ini. Open, sebuah pertemuan, atau open orang-orang bertemu ya di sini. 不是这个和这个，不是ya, bukan, sorry. Bukan. Itu maksudnya. Dan dengan huruf Mandarin yang sama, 我知道. Ini yang mungkin teman-teman agak berasa, aduh banyak banget ya. Ya, ya itu. Kalau ini mungkin memang agak complicated, tapi begitu teman-teman tahu, oh, laoshi pernah jelasin, hui-nya bisa, mampu, 我会说汉语. Yang kedua akan ya. 你会来吗? Oh, di situ nggak mungkin mampu ya, tapi oh kamu akan datangkah gitu ya. Terus yang ketiga, oh 会议 ya, teman-teman bisa lihat hui-nya 会议 meeting. Yang keempat 会面 oh 见面 bertemu ya. Oh, 我想跟班长会面. Cuma 会面 dia jarang kepakai sekarang. Biasanya pakainya 见面 bertemu ya. Oh, 我想跟班长见面. 我想跟班长会面 sama bertemu. Sampai sini oke. Saya lanjut dulu ya. Tadi hui shi, berarti sudah clear semua beserta dengan bawaannya nomor 18, kai hui. Oke ya. Nanti pas teman-teman lagi bikin kalimat, tolong dianalisis. Ini verb atau noun. Baru bisa masukin kosakata. Ya, sampai sini oke. Saya lanjut dulu. Tuan. Tuan itu adalah sepenggal. Sepenggal ini kata satuan ya teman-teman. Misalnya, 一段故事. Apa itu 一段故事? Sepenggal 故事 cerita. Ya, 我们 misalnya contoh lah ya, teman-teman lagi cerita. Oh, misalnya orang itu teman-teman kenal, terus saya bilang, 你认识他吗? 我认识. 我们以前有一段故事. Teman-teman sampai sini paham? 我们以前有一段故事 ya. Jadi
kami dulu pernah ada sepenggal cerita. Mungkin teman-teman nggak mau ceritain ke saya cerita apa, 我不知道. Nah, cuma begitu, dan kalau orang ngomong gitu biasanya kita nggak nanya lagi. Kecuali dekat ya, dekat mungkin kita boleh kepo ya. Tapi kalau misalnya orang bilang, oh, 我们以前有一段故事. Cukup sampai di situ, teman-teman jangan nanya terlalu jauh ya. Oke ya, jadi ya entah rahasianya apa lah ya, mantan atau apa dia nggak mau cerita ya, intinya itu. Jadi teman-teman kalau misalnya memang nggak mau ceritain terlalu detail, teman-teman boleh bilang, oh, 我和他有一段故事. Nah, itu aja. Jadi orang sebenarnya udah paham juga bahwa teman-teman mungkin nggak mau cerita terlalu detail ya. Oke ya, ini tambahan di luar dari konteks ini. 我们以前itu artinya dulu ya. Nah, dulu. 有一段故事 misalnya ya. Kalau sering nonton sih pasti banyak ya kosakata yang kayak gini. 我们以前有一段故事, 段. Terus 段 dipakai untuk 一段时间. Boleh saya lanjut? Silakan yang mau screenshot dulu. 一段时间 itu sepenggal waktu, artinya bisa 2 bulan, bisa 2 tahun, bisa juga 5 bulan. Itu bebas. Cuma begitu orang bilang itu anshijian, oh ya ada sepenggal waktu. Dia nggak bisa mastiin berapa lama, tapi apa ya? Dia cuma mau kasih tahu sepenggal waktu ya, seperti itu. Oh ya, 11点半了吗? Oh, 好的好的. 谢谢 Johannes ya. Nanti saya tulisin satu lagi, baru kita siakke ya. Ini udah selesai. Nanti bantu ingatin saya sampai nomor 9 ya untuk minggu depan. 好了吗? Saya boleh lanjut dulu. Oke, tadi apa? Oh, 一段时间. Kita ada satu waktu, sepenggal waktu nggak ketemu. Tapi saya nggak yakin berapa lama ya. 一段时间. Boleh pakai untuk waktu. Sepenggal waktu. 时间. 时间yang biasa yang kita udah pelajari ya. Sepenggal waktu. Sambil teman-teman screenshot, minggu depan saya akan lanjut dari sini ya. 还没下课以前，我先跟大家拜个早年ya. Jadi sebelum selesai kelas saya ucapin dulu ya buat teman-teman yang merayakan Imlek, 祝大家身体健康，新春快乐，虎年行大运，还有财源广进步步高升ya, semuanya yang baik-baik ya. Jadi 虎年行大运 tuh tahun macan, 行大运 Yun itu hoki ya, jadi 行大运 berarti hokinya besar ya. Oke, 谢谢大家，我们下星期见，祝大家周末愉快，谢谢班长，再见。